أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu ketika setan datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun jawaban dari Syekh Abdul Qadir membuat setan bangga pada beliau. Dan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan bagaimana kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like videonya, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Islam. Terima kasih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah, ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus ke dalam api neraka. Tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada bayangan itu. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Namun tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut, dan ia berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanyalah milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkah Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu engkau ketahui, Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat." "Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut itu. "Semuanya karena fadilah Allah. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama sekali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangatlah mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki oleh beliau. Begitu pentingnya ilmu,
Tak heran jika Rasulullah selalu memohon tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu kita akan selamat dari godaan setan. Dan perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga hari kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah. Sudah banyak di dalam Al-Quran dan hadis penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal, dan dengan kelebihan itu manusia dapat menerima ilmu. Sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Melihat firman Allah Ta'ala, telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk lain. Namun, itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Wallahu a'lam bishawab.